Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Kintan Kamalia Putri dengan NIM 310123023788. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS. Yang pertama yaitu adalah Univariate Forecasting. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke PPT-nya. Yang pertama adalah konteks dan perspektifnya. Di apotek KW Sehat yang berlokasi di pusat kota, Iman sebagai manajer operasional menghadapi tantangan dalam mengelola stok obat harian. Setiap hari, apotek menerima pemberian obat dengan variasi jumlah yang berbeda. Terkadang, obat tertentu tidak terjual dengan baik, sementara yang lainnya terjual habis dalam waktu singkat. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan stok atau kekurangan stok, yang tentunya berdampak pada kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah business understanding. Iman adalah manajer operasional di apotek KW Sehat yang bertanggung jawab untuk memastikan stok obat selalu tersedia sesuai permintaan pelanggan. Salah satu tantangan yang ia hadapi adalah memprediksi permintaan obat dengan tepat. Iman ingin memastikan apotek dapat mengoptimalkan stok obat hingga tidak ada obat yang kelebihan stok atau kekurangan. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memprediksi penggunaan obat secara lebih akurat berdasarkan data pembelian sebelumnya, serta untuk menghindari pemborosan atau kekurangan. Yang ketiga adalah data understanding. Deskrip atributnya adalah tanggal, menunjukkan waktu transaksi atau aktivitas yang terjadi di apotek. Jumlah penggunaan menggambarkan kuantitas obat atau banyaknya produk kesehatan yang terjual. Kemudian, descriptable, saya menggunakan jumlah penggunaan, gambarkan kuantitas obat atau produk kesehatan yang terjual. Yang keempat adalah data preparation. Yang kelima adalah modeling, modeling desainnya. Kita langsung saja ke rapid manner. Oke, karena saya sudah membuatnya, saya akan menampilkannya di sini. Was trading forecasting yang pertama. Ini adalah datanya yang sudah saya masukkan. Saya sudah memasukkan datanya, ini forecasting 1. Kemudian kita ke windowing, saya mengubah atribut filter type-nya menjadi single, atributnya menjadi jumlah penggunaan, window size saya ubah menjadi 3, horizon atributnya saya ubah menjadi jumlah penggunaan, horizon size-nya saya biarkan tetap 1. Kemudian kita jalankan. Ini adalah example set dari windowing tadi yang sudah diubah. Kemudian ini adalah linear regression-nya. Ini adalah statistiknya. Kemudian kita kembali lagi ke desain. Kemudian kita kembali ke PPT tersebut. Selanjutnya adalah evaluation dataset testing. Saya akan masuk lagi ke rapid manner untuk menjelaskan apa saja yang telah saya ubah. Ini adalah data yang sudah saya masukkan. Di sini yang saya masukkan adalah data training. Ini adalah data testing. Kemudian windowing-nya yang saya ubah sama seperti tadi, single, jumlah penggunaan, example base-nya tidak saya ubah, window size-nya saya ubah menjadi 3, horizon atributnya jumlah penggunaan, yang lainnya tetap sama. Ini juga sama. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, sepertinya saya perlu memasukkan data lagi. Oke. Ini. Ini forecasting. Ini tadi data training ya. Oke, next, dan finish. Sepertinya ini juga perlu dimasukkan lagi ulang. Ini adalah WASPI data yang saya pencet. Kemudian ini forecasting. Kemudian ini yang testing ya. Kemudian next, tidak ada yang saya ubah. Dan finish. Kemudian saya jalankan. Ini adalah linear regression-nya. Ini adalah example set yang sudah diolah tadi. Prediction-nya, kita bisa melihat prediction-nya di sini. Dan ini adalah Rodman Squad error-nya.
Kemudian kita kembali lagi dan kita akan ke PPT lagi. Ini yang tadi saya tampilkan tadi. Ini adalah deployment dataset scoring. Kemudian kita masuk ke Rapid Miner lagi untuk melihat dataset scoring. Saya akan menyimpannya. Apakah ini juga perlu dimasukkan ulang? Saya masukkan kembali saja. Training. Next. Dan next. Finish. Scoring. Saya masukkan kembali. Was big data. Kemudian ini forecasting. Scoring. Scoring ya tadi. Next. Finish. Oke. Yang saya ubah window-nya juga sama seperti tadi. Window size-nya juga saya ubah menjadi 3. Jumlah penggunaannya saya ubah. Nah, saya menghilangkan centang di create horizon label ini. Oke, ya. Kemudian kita jalankan. Ini adalah linear regression-nya. Ini adalah prediksinya mendekati, hanya berbeda 1 sampai 2 gitu lah. Berbeda tidak terlalu jauh. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke PPT-nya. Ini adalah prediksi tadi. Kita bisa lihat 55 prediksinya, 55 sekian. Ini 54, 56, 57. Tidak lumayan jauh. Mungkin 1 sampai 2 ya. Kemudian selanjutnya adalah deployment. Yang pertama adalah menggunakan analisis data pembelian sebelumnya untuk memprediksi kebutuhan obat secara lebih tepat. Yang kedua adalah mengurangi ketidakpastian dalam stok. Mungkin itu saja dari saya sebelumnya. Terima kasih dan sekian.